Sejumlah nyawa melayang di Tol Japek, kontraflow tetap berlaku di tol. Fungsi kontraflow di kawasan tol disorot pasca kecelakaan maut di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 58, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. 12 nyawa melayang pada peristiwa yang melibatkan 3 kendaraan tersebut. Namun, meski dianggap sebagai pemicu terjadinya kecelakaan, kontraflow di tol tampaknya tidak serta-merta dihilangkan. Hal ini dikatakan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mengutip Kompas.com, mekanisme kontraflow di jalan tol disebut masih dibutuhkan dan fungsinya masih penting. Budi menuturkan, kontraflow sama pentingnya seperti skema one way dan ganjil genap yang diterapkan di jalan tol. Mengutip Tribun Cirebon.com, penerapan sistem one way harus melalui tahap yang matang. Selain itu, pihak pemerintah juga saat ini sedang berupaya memberikan keselamatan bagi para pemudik. Di sisi lain, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus menuturkan, kontraflow diberlakukan lantaran jumlah kendaraan belum memenuhi syarat untuk dilakukan one way. Ia pun membeberkan syarat yang harus dipenuhi untuk sistem kontraflow. Kontraflow di satu lajur, itu syaratnya harus ada kendaraan yang melintas sebanyak 4.400 kendaraan per jamnya. Ia juga menuturkan, soal kecelakaan yang terjadi di KM 58 Tol Japek akan menjadi evaluasi ke depannya. 12 korban jiwa, yakni 7 laki-laki dan 5 perempuan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan pihak terkait telah melakukan proses identifikasi. Muhadjir Effendi melanjutkan, 2 korban lainnya berasal dari Baspo Primajasa. Pihak kepolisian menemukan bahwa kendaraan Grand Max bermasalah.